Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama bersilaturahim sekalipun tidak langsung bertatap muka, tetapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat penciptaan manusia dengan materi proses penciptaan manusia yang terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.1 menganalisis Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaan manusia, dan keterampilan 4.1 menyajikan keterkaitan kandungan ayat Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah yang dikaitkan dengan fenomena sosial. Materi kali ini merupakan materi pertama pada pelajaran Quran Hadis kelas 11 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Tujuan daripada pembelajaran kita yakni peserta didik dapat menganalisis proses penciptaan manusia, kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan proses penciptaan manusia, dan peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi proses penciptaan manusia. Sementara untuk keterampilan nanti diharapkan peserta didik dapat menyajikan kreasi, dapat menyajikan laporan hasil studi tentang proses penciptaan manusia. Ini gambar-gambar yang terkait dengan proses penciptaan manusia. Bisa kita lihat nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 itu awal dari asal mula dari penciptaan manusia yang berupa tanah, kemudian nomor 2 perkembangan, yang ketiga 4, 5, 6 itu perkembangannya, kemudian yang ketujuh itu sudah berbentuk manusia dalam arti janin yang tinggal menunggu 9 bulan 10 hari akan lahir ke dunia. Ini tampilan gambar proses penciptaan manusia yang sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian Quran Surat Al-Mu'minun itu sendiri pada ayat 12-14 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini merupakan dalil daripada proses penciptaan manusia yang akan kita pelajari pada hari ini. Sementara untuk isi kandungan daripada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 bagaimana berikut. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian pada ayat 13, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi air mani atau nutfah. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma dan air mani perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Kemudian pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, nutfah tersebut berkembang menjadi segumpal darah atau alaqah.
alaqah tersebut kemudian berubah menjadi segumpal daging atau mudghah, lalu mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging dan akhirnya menjadi manusia. Tahapan-tahapan perkembangan manusia. Yang pertama, saripati yang berasal dari tanah. Saripati tersebut kemudian dalam kurun waktu 40 hari menjadi air mani atau sel sperma atau biasa disebut dengan nutfah. Kemudian kurun waktu 40 hari nutfah tersebut menjadi segumpal darah atau alaqah. Kemudian kurun waktu 40 hari juga alaqah menjadi segumpal daging atau yang disebut mudghah. Mudghah tersebut kemudian berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap lahir ke dunia. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga ada kenan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.